Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lili selaku guru bahasa Indonesia kelas 11 dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Amanda Jasmine dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teks ekspanasi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leli atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memulai penyampaian materi saya mengenai teks ekspanasi. Perlu diketahui, akan ada 5 pokok bahasan pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teks ekspanasi, yang kedua mengenai struktur dan ciri-ciri teks ekspanasi, yang ketiga mengenai kebahasaan dan teks ekspanasi, yang keempat mengenai jenis paragraf teks ekspanasi, yang kelima mengenai identifikasi contoh teks ekspanasi. Yang pertama perlu kita ketahui adalah mengenai pengertian teks ekspanasi. Apa itu teks eksplanasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksplanasi artinya penjelasan atau paparan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Secara singkat, teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Kemudian, apa tujuan dari teks ekspanasi? Teks ekspanasi bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi, selain untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, teks ekspanasi juga berfungsi untuk menyampaikan penyebab dari suatu peristiwa. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Suatu hal dapat dinyatakan berdasarkan fakta jika sesuai dengan data pada kenyataan. Oleh karena itu dalam pembuatan teks eksplanasi harus berdasarkan data-data pada kenyataan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga nantinya teks eksplanasi akan bersifat edukatif. Kemudian yang ketiga bersifat informatif dan tidak berusaha mengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Teks eksplanasi bersifat netral, sehingga melalui teks eksplanasi tidak diharapkan seorang pembaca dari teks eksplanasi menjadi terpengaruh dari pernyataan yang telah diberikan oleh penulis dari teks eksplanasi. Selain itu, diharapkan juga melalui teks eksplanasi ini, pembaca dapat mendapatkan informasi baru yang belum mereka ketahui sebelumnya. Yang keempat yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Karena teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya suatu fenomena, maka teks ini berfokus pada suatu hal yang umum dan bukan manusia. Selanjutnya ada struktur dari teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur berupa pernyataan umum, urutan sebab dan akibat, serta interpretasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pada bagian ini, penulis akan menuliskan penjelasan secara singkat mengenai suatu fenomena yang akan dibahas. Pada bagian ini juga penulis dapat menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang dari fenomena yang akan dibahas pada teks tersebut. Selanjutnya ada urutan sebab dan akibat. Pada bagian ini penulis menuliskan secara rinci mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Pada bagian ini juga penulis menjelaskan mengenai penyebab serta akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, bagian ini juga dapat disebutkan sebagai rangkaian penjelasan. Kemudian yang terakhir ada interpretasi.
Pada bagian ini, penulis akan menuliskan ulasan ataupun ringkasan dari teks eksplanasi yang telah dijelaskan melalui pernyataan umum dan juga urutan sebab dan akibat. Pada bagian interpretasi ini pula, penulis dapat memasukkan saran mengenai fenomena yang telah dibahas. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Contoh dari kalimat pasif adalah kue tersebut dimakan oleh adik. Kata pasif di sini adalah dimakan. Kemudian menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Konjungsi adalah kata hubung. Sehingga konjungsi kausal adalah kata hubung yang menjelaskan mengenai sebab akibat dan konjungsi waktu adalah kata hubung yang menjelaskan mengenai hubungan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah atau kata teknis. Contoh kata teknis dapat berupa vaksin, emisi, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Kata kerja material adalah suatu kata kerja di mana kita dapat melihat pekerjaannya terjadi secara langsung. Contohnya ketika menggambar atau menulis, kita dapat melihat kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu, menggambar dan menulis termasuk kata kerja material. Kemudian, yang kelima adalah menggunakan kata benda fenomena, seperti gerhana matahari, tata surya, angin tornado, dan masih banyak lainnya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, teks eksplanasi terfokus pada proses terjadinya suatu fenomena. Oleh karena itu, kata benda yang digunakan pada teks eksplanasi adalah kata benda fenomena. Dan yang keenam, menggunakan kalimat denotatif atau bermakna sebenarnya. Sehingga makna dari teks eksplanasi berupa makna tersurat. Ketika pembaca membaca suatu kalimat pada teks eksplanasi, maka makna dari kalimat tersebut sesuai dengan apa yang dituliskan oleh penulis tersebut. Selanjutnya, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai konjungsi atau kata sambung. Pada teks eksplanasi, konjungsi ada dua, yaitu konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis. Seperti yang telah saya jelaskan, konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh dari konjungsi kausalitas adalah kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kemudian ada konjungsi kronologis atau yang menunjukkan hubungan waktu. Contohnya ada kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Terdapat 3 jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang meletakkan gagasan utamanya pada awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang meletakkan gagasan utama pada akhir paragraf. Paragraf campuran adalah gabungan dari paragraf deduktif dan induktif, yang berarti terdapat dua gagasan utama pada suatu paragraf yang terletak pada awal dan akhir dari paragraf tersebut. Kemudian ada ciri-ciri dari paragraf deduktif. Yang pertama, yaitu ide pokoknya terletak di awal paragraf. Yang kedua, pola paragraf dibuat dari umum ke khusus. Pola paragraf dari deduktif dibuat dari umum ke khusus. Yang berarti kalimat awal atau kalimat yang terletak pada awal paragraf merupakan hal yang umum. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat khusus dari suatu pernyataan umum yang telah dinyatakan pada kalimat awal paragraf. Berikut adalah contoh dari paragraf deduktif. Pada paragraf yang telah tertera, di sini dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini merupakan gagasan utama dari paragraf tersebut. Sehingga kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas
Mengapa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia? Di sini dijelaskan mengenai adanya 17.000 pulau, kemudian ada 7.000 pulau yang berpenghuni, dan berbagai alasan lainnya yang menjelaskan mengenai kenapa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, paragraf ini dapat disebut sebagai paragraf deduktif. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf induktif. Yang pertama yaitu ide pokoknya letaknya di akhir paragraf. Yang kedua, pola paragraf dibuat dari khusus ke umum. Dan yang ketiga, kalimat utama merupakan simpulan. Pola paragraf induktif dibuat khusus ke umum karena letak pada ide pokok dari paragraf tersebut terletak pada akhir paragraf. Oleh karena itu, penulis harus menyatakan hal-hal khusus terlebih dahulu dan baru menyatakan pernyataan umum pada akhir dari paragraf. Dan sehingga akhirnya kalimat utamanya berupa kesimpulan dari paragraf atau kalimat-kalimat sebelumnya. Sehingga kalimat penjelas merupakan kalimat sebelum dari kalimat akhir. Berikut adalah contoh dari paragraf induktif. Pada paragraf tersebut, ide pokoknya adalah tiga hal yang paling dirasakan oleh penulis ketika tinggal di kota Bandung. Pada paragraf ini, penulis menjelaskan bahwa Bandung adalah kota yang dalam segi ekonomi sangat kondusif, kemudian ada dijelaskan juga mengenai segi budayanya, kemudian juga dari penduduknya, dan ada juga secara geografis. Hal-hal ini dinyatakan oleh penulis sebelum masuk kepada pernyataan akhir, yaitu tiga hal tersebutlah yang paling ia rasakan ketika tinggal di kota Bandung. Oleh karena itu, kalimat inilah yang merupakan kesimpulan dari paragraf yang ada di sini. Oleh karena itu, paragraf ini disebut sebagai paragraf induktif. Selanjutnya ada contoh paragraf campuran. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa paragraf campuran merupakan gabungan dari paragraf deduktif dan juga induktif, di mana akan ada dua ide pokok atau gagasan utama dari suatu paragraf. Pada paragraf ini terdapat dua gagasan utama, yaitu yang pertama, semua makhluk hidup membutuhkan air, dan semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Kalimat selain dua kalimat tersebut merupakan penjelas mengapa manusia atau makhluk hidup membutuhkan air dan tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Contohnya alasannya yang pertama adalah makhluk hidup tersusun oleh air, kemudian juga air digunakan untuk minum dan industri pertanian, dan juga membutuhkan air untuk bisa tumbuh dan berkembang. Dikarenakan ada dua ide pokok yang terletak pada awal dan akhir paragraf, maka paragraf ini dapat disebut sebagai paragraf campuran. Selanjutnya terdapat contoh teks eksplanasi mengenai virus COVID-19. Terdapat 4 paragraf dari teks eksplanasi ini. Dan setiap paragrafnya saya berikan warna yang berbeda untuk bisa mengidentifikasi apa saja jenis dari bagian paragraf tersebut. Pada paragraf pertama yaitu virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Pada paragraf pertama merupakan bagian dari struktur identifikasi fenomena yang menjelaskan tentang apa itu virus corona, awal mula terjadinya, hingga proses penyebarannya. Paragraf pertama ini disebut sebagai pernyataan umum. Karena pada paragraf ini penulis menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari virus corona, awal terjadi, dan proses awal penyebarannya. Dikarenakan masih bersifat umum, maka paragraf ini dapat dinyatakan sebagai bagian dari pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Selanjutnya ada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Pada paragraf kedua dan ketiga merupakan struktur penggambaran rangkaian kejadian yang dijelaskan secara lebih detail mengenai gejala dan efek dari timbulnya virus corona. Setelah dijelaskan secara umum pada paragraf pertama tadi, pada paragraf kedua dan paragraf ketiga, penulis menjelaskan secara lebih rinci dan lebih detail mengenai virus corona. Dijelaskan mengenai kejadian gejala dan juga efek dari timbulnya virus corona. Seperti ada virus akan menginfeksi jika imun tubuh lemah, kemudian awal virus akan ditularkan dari hewan liar, dan juga karena penyebarannya yang sangat luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global. Oleh karena itu,
Karena banyaknya penjelasan dan juga proses-proses bagaimana terjadinya pandemi COVID-19 ini, maka paragraf 2 dan paragraf 3 dinyatakan sebagai paragraf yang menjelaskan mengenai urutan kejadian sebab akibat. Dan ada paragraf keempat atau paragraf terakhir yang merupakan bagian dari interpretasi. A- Sehingga teks pun ditutup dengan struktur ulasan berupa saran yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus beserta harapan dari penulis. Pada paragraf ini, sang penulis memberikan saran kepada pembaca bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan juga penulis berharap agar virus dapat menghilang secepatnya. Sesuai dengan pernyataan yang telah saya sampaikan tadi bahwa pada bagian interpretasi penulis dapat memberikan saran. Oleh karena itu bagian ini termasuk bagian interpretasi dari teks ekspanasi. Kiranya sekian penjelasan mengenai teks ekspanasi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.